Rupanya ancaman Mardi membuat Putri begitu takut hingga mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia tidak ingin kejadian itu berulang lagi. Setibanya di rumah, Yana, nenek Putri, terkejut melihat cucunya pulang sambil menangis terseduh-seduh. Tapi ia menganggap Putri menangis hanya karena bertengkar dengan kawannya. Namun ketika malam menjelang, sang nenek baru mulai curiga melihat cucu kesayangannya terus mengeluh dan menangis kesakitan saat buang air. Naluri kewanitaannya seolah berbisik, pasti ada sesuatu yang buruk menimpa diri cucunya ini. Nek, pipis. Saya bilang, hayu. Lu teriak-teriak gitu, aduh nek beli, sakit nek beli, air nek air. Saya kasih. Kenapa sih Inul, kenapa? Diem aja, nggak mau ngaku kalau sama neneknya sama sekali. Yana begitu sedih melihat keadaan Putri. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa jika sang cucu tak mau bercerita padanya. Rupanya ancaman Mardi membuat Putri begitu takut hingga mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia tidak ingin kejadian itu berulang lagi. Ia takut kalau ia bercerita Mardi akan membuktikan ancamannya. Karena itu bocah malang ini terus memendam deritanya seorang diri hingga berhari-hari. Namun Mirna, ibu Putri, tidak tega melihat anaknya terus merintih kesakitan tiap kali buang air. Ia berusaha membujuk putrinya agar mau membuka mulut. Akhirnya usaha Mirna membuahkan hasil. 4 hari setelah peristiwa pahit itu, putri bungsunya itu menceritakan perbuatan bejat Mardi terhadapnya. Bagai tersambar petir, pengakuan Putri mengejutkan Mirna. Hatinya hancur mendengar pengakuan buah hatinya itu. Namun ia tak mau berdiam diri. Mirna pun bergegas melaporkan kejadian ini kepada ketua RT. Hari itu juga warga membawa Mardi ke pos polisi terdekat. Kini Mardi telah menerima ganjarannya, meringkuk di tahanan polisi. Tapi bukannya menyesali perbuatannya, Mardi malah berkeras bahwa ia tak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kalau saya pribadi berbuat, ya mungkin saya bisa. Kalau apa yang disesali karena saya tidak berbuat. Mardi boleh saja membela diri, tetapi bagi polisi pengakuan itu tidak mutlak. Hasil visum dan saksi-saksi yang ada sudah cukup untuk menjerat Mardi. Ancaman hukumannya pun tak tanggung-tanggung. Mardi harus siap melalui waktu 7 tahun mendekam di balik jeruji besi. Terlepas daripada si tersangka ini melakukan mungkir atau tidak mengaku, ya haknya dia. Kita tidak perlu mencari pengakuan dari tersangka, tapi bagaimana upaya kita untuk mencari pembuktian. Nah, pembuktian inilah yang akan kita ajukan ke pengadilan, kejaksaan untuk dicek materinya apa sudah cukup atau tidak. Tetapi hukuman seberat apapun sesungguhnya tak akan pernah bisa mengganti keceriaan masa kecil Putri yang telah ia renggut.